Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran prosedur darurat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi keadaan darurat serta prosedur keadaan darurat dan jenis-jenis keadaan darurat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai denah keadaan darurat, pola penanggulangan keadaan darurat dan mengenal isyarat-isyarat tanda bahaya. Selamat menyaksikan. Pengertian denah keadaan darurat. Denah keadaan darurat adalah gambar sederhana dari suatu tempat yang mempunyai kecenderungan atau potensi yang dapat membahayakan bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Maksud dan tujuan denah keadaan darurat adalah agar penanggulangan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terorganisir dan sesuai perencanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan denah keadaan darurat. 1. Perencanaan dan persiapan. 2. Organisasi keadaan darurat. 3. Tindakan pendahuluan. 4. Alarm kebakaran kapal. 5. Penempatan denah peralatan pemadam kebakaran. 6. Pengawasan dan pemeliharaan. 7. Latihan. Perencanaan dan persiapan. 1. Perencanaan dan persiapan adalah syarat utama untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan keadaan darurat. 2. Nahkoda dan awak kapal harus dapat secara cepat dan tepat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi segala macam keadaan darurat. Misalnya kebakaran di kamar mesin, orang jatuh ke laut, dan lain-lain. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan persiapan. 1. Jenis, jumlah dan pengaturan muatan. 2. Apakah ada cairan kimia yang berbahaya? 3. General arrangement dan info stabilitas. 4. Rencana peralatan pemadam kebakaran. Organisasi keadaan darurat. Maksud dan tujuan organisasi bagi setiap situasi adalah untuk 1. Menghidupkan tanda bahaya. 2. Menemukan dan menaksir besarnya kejadian dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. 3. Mengorganisasi tenaga dan peralatan. Ada 4 petunjuk perencanaan yang perlu diikuti yaitu: yang pertama pusat komando atau bridge management. Pusat komando adalah kelompok yang mengontrol kegiatan di bawah pimpinan nahkoda atau perwira senior, serta dilengkapi dengan perlengkapan komunikasi intern dan ekstern yang berada di anjungan. Yang kedua adalah satuan kesadaran darurat atau regu darurat. Kelompok ini berada di bawah perwira senior yang dapat menaksir keadaan atau situasi. Kelompok ini bertugas melapor ke pusat komando, dan dapat menyarankan tindakan apa yang harus diambil. Yang ketiga satuan pendukung atau regu penolong. Kelompok pendukung di bawah seorang perwira harus selalu siap membantu kelompok induk dengan perintah pusat komando dan menyiapkan bantuan pendukung seperti peralatan, perbekalan, bantuan medis, termasuk alat bantuan pernapasan dan lain-lain. Yang keempat adalah kelompok ahli mesin. Kelompok ini berada di bawah satuan pendukung engineer atau senior engineer yang menyediakan bantuan atas perintah pusat komando. Tanggung jawab utama kelompok ini adalah ruang mesin, tetapi dapat memberi bantuan apabila diperlukan. Tindakan pendahuluan. Seseorang yang menemukan keadaan darurat harus menyembunyikan tanda bahaya, melaporkan kepada perwira jaga yang kemudian menyiapkan organisasi. Sementara itu yang berada di lokasi segera mengambil tindakan untuk mengendalikan keadaan sampai diambil alih oleh organisasi keadaan darurat. Setiap orang harus tahu di mana tempatnya dan apa tugasnya, termasuk kelompok pendukung harus selalu standby menunggu perintah selanjutnya. Alarm kebakaran kapal. Ada beberapa jenis alarm pada kapal. Yang pertama adalah general alarm. Alarm ini dapat berupa ring bell atau horn dengan bunyi 7 pendek dan 1 panjang seperti berikut ini.
Yang kedua adalah alarm kebakaran. Alarm ini berbunyi terus-menerus atau kontinu seperti berikut ini. Yang ketiga adalah alarm orang jatuh ke laut atau man overboard. Alarm ini berbunyi 3 bunyi panjang terus-menerus seperti berikut ini. Yang keempat adalah alarm abandon ship. Alarm ini berupa general alarm dan disertai perintah meninggalkan kapal secara verbal. Abandon ship. Yang kelima alarm CO2. Alarm ini berupa suara alarm yang berbeda dari alarm yang lain dan berbunyi terus-menerus disertai dengan lampu visual seperti berikut ini. Yang keenam alarm ruang mesin dan ruang navigasi. Alarm ini berupa suara alarm yang berbeda dari alarm yang lain dan berbunyi terus-menerus seperti berikut ini. Dena peralatan pemadam kebakaran atau Fire Control and Safety Plan. Fire Control and Safety Plan berisi lokasi dari semua peralatan penting dan sistem yang membantu jika terjadi kebakaran. Lebih spesifik lagi, Dena ini berisi gambar general arrangement kapal yang dilengkapi dengan posisi alat pemadam kebakaran, sistem pemadam kebakaran, berbagai jenis alarm, sistem ventilasi, jalan keluar darurat atau emergency exit dan lain-lain. Fire Control and Safety Plan harus dipasang di setiap geladak di tempat yang mudah dilihat. Berikut ini adalah contoh dari Fire Control and Safety Plan. Pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan sangat diperlukan karena peralatan pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan lainnya harus selalu siap untuk dipergunakan setiap saat. Maka perlu adanya pengecekan secara periodik dan dilaksanakan oleh perwira yang bertanggung jawab akan pemeliharaan, perbaikan atau pengisian tabung harus tepat waktu. Latihan. Untuk menjaga keterampilan dan kesiapan ABK maka harus diadakan latihan, baik teori atau praktek secara berkala dan teratur. Bila ada kesempatan untuk mengadakan latihan bersama atau pertemuan pemadam kebakaran dengan personil darat maka harus diadakan tukar informasi baik mengenai jumlah maupun letak alat pemadam kebakaran guna memperlancar pelaksanaan bila terjadi kebakaran di kapal dan keadaan darurat lainnya. Pola penanggulangan keadaan darurat.
Tujuan dari memahami pola penanggulangan keadaan darurat adalah: yang pertama, mencegah terjadinya kemungkinan kerusakan akibat meluasnya keadaan darurat. Yang kedua, memperkecil terjadinya kerusakan materi dan lingkungan akibat dari keadaan darurat. Yang ketiga, menguasai keadaan dengan segera. Untuk dapat menanggulangi keadaan darurat diperlukan beberapa langkah dalam mengantisipasi keadaan darurat, di antaranya. Yang pertama, pendataan. Pendataan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan dari keadaan darurat. Data yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat antara lain: 1. Tingkat kerusakan kapal. 2. Gangguan keselamatan kapal atau stabilitas. 3. Keselamatan manusia. 4. Kondisi muatan. 5. Pengaruh kerusakan terhadap lingkungan. 6. Kemungkinan membahayakan kapal lain atau dermaga. Yang kedua, peralatan. Dalam menanggulangi keadaan darurat, sarana dan prasarana mutlak diperlukan. Ketersediaan peralatan sangat mempengaruhi upaya dalam rangka melepaskan kapal dari keadaan darurat. Beberapa peralatan yang digunakan dalam upaya menanggulangi keadaan darurat diantaranya adalah: 1. Breathing apparatus. 2. Fireman outfit. 3. Alat komunikasi. 4. Alarm, dan lain-lain. Yang ketiga, mekanisme kerja. Prosedur darurat di atas harus meliputi segala macam keadaan darurat yang ditemui, baik menghadapi kebakaran, kandas, pencemaran, dan lain-lain, dan harus dipahami benar oleh pelaksana yang secara teratur dan dapat dilaksanakan dengan baik. Mekanisme kerja yang diciptakan dalam situasi darurat tentu sangat berbeda dengan situasi normal. Mobilitas yang tinggi selalu mewarnai aktivitas keadaan darurat dengan lingkup kerja yang biasanya tidak dapat dibatasi oleh waktu karena tuntutan keselamatan. Oleh sebab itu loyalitas untuk keselamatan bersama selalu terjadi karena ikatan moral kerja dan dorongan demi kebersamaan. Pengenalan isyarat darurat atau bahaya. Sesuai peraturan internasional, isyarat-isyarat bahaya dapat digunakan secara umum untuk kapal laut. Antara lain: suatu isyarat letusan yang diperdengarkan dengan selang waktu kira-kira 1 menit. Cerawat cahaya atau api dengan berbagai jenis yaitu: 1. Cerawat parasut. 2. Cerawat multiflares. 3. Cerawat tangan. 4. Cerawat asap. Menggunakan radio dengan frekuensi 21-82 kHz untuk frekuensi medium atau channel 16 untuk radio VHF. Menghidupkan Emergency Position Indicating Radio Beacon atau EPIRB. Alat ini akan mengirimkan sinyal bahaya ke satelit untuk diteruskan ke stasiun penyelamat. Menggunakan isyarat cahaya, lampu atau senter untuk menyampaikan sinyal SOS. Pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari bagaimana denah keadaan darurat, pola penanggulangan keadaan darurat, dan pengenalan isyarat darurat atau bahaya. Demikian materi prosedur darurat pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tindakan dalam keadaan darurat, dan tugas serta tanggung jawab dalam keadaan darurat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.